Kemarin kenapa nggak datang telepon juga nggak diangkat? Lama nggak ketemu makin cantik aja ya. Nggak heran sih dibilang cewek tercantik di jurusan kita. Duh, pinter banget ngomongnya. Ya udah, kita minum aja yuk. Minum satu aja lah. Soalnya aku udah ganti pikiran. Lu tahu nggak konsekuensinya kalau gitu? Coba aja deh. Gue lagi ngapain sih, serius banget? Mantan pacar ya? Wenman hari ini nggak kerja ya? Udah dipecat dari pusat musik. Kalau dipotong gaji lagi. Urusanku nggak usah lu pikirin. Kemarin kan lu bilang nggak ada tabungan. Bukan susah ya? Aku nggak bilang gitu. Lagian ini urusanku sendiri. Nggak kerja juga ada duit. Kayaknya omongan Lau Yuan bener, ya dia dapat sugar daddy. Jangan-jangan beneran ada apa-apa sama orang tua murid itu. Udahlah jangan dibahas. Ngomong apa sih kalau berani bilang keras-keras? Aduh, salahku nih, aku minum sendiri aja. Jangan sok-sokan deh. Kayaknya pada peduli semua ya. Wenman, kita kan udah kenal lama. Kalau beneran ada apa-apa bilang aja sama aku. Aku bisa bantu lu tahu kan? Oh iya. Om Wen baik-baik aja kan? Iya dong, Om Wen sayang banget sama lu. Pasti nggak tega lihat lu kerja keras. Wenman, aku dengar ada masalah di rumah lu. Bener nggak sih? Sekarang kan kita semua ada di sini. Ada yang perlu bilang aja sama aku. Kita sini wa pasti bantu. Kan? Bilang aja kita pasti bantu. Jangan-jangan beneran nyasar ya, jangan asal ngomong. Yaitu si pengacara Huo. Huo Xiaoting dateng. Kak Xiaoting kenapa dateng? Oh, perkenalkan. Ini kakaknya pacarku. Huo Xiaoting. Dan dia pengacara terbaik di sini. Memang hebat si bos gu kita. Lingkaran pergaulannya beda level. Kak Xiaoting, kamu duduk sini aja. Kok kamu bisa datang? Kemarin di rumah kan udah janjian. Hari ini aku jemput kamu. Di rumah mereka berdua pacaran ya. Kemarin malam kan masih banyak omong kok, sekarang diam aja. Kayaknya pengacara Huo sama Wenman kita. Hubungannya nggak biasa. Wenman kan cewek tercantik di jurusan kita. Nggak biasa bagusnya. Bos Huo, sudah lama dengar nama Anda. Aku teman sekelas Chang Qin Ding Cheng. Bolehkah saya beruntung bisa? Aku temenin dia minum, kamu nggak keberatan kan? Itu hak kamu. Nona di gelas ini aku terima. Tapi hari ini aku bawa mobil. Nanti aku antar Wenman pulang. Cangkin sopir ada kan? Tolong minumkan aku sama Nona Ding. Kak, hari ini kamu bawa mobil sendiri ya? Cari aku minum buat calon kakak ipar. Bisa nggak bawa mobil? Wenman lagi nggak enak badan gelas ini. Aku gantikan dia minum. Sekarang bisa minum lagi, kamu ngerti apa?
Changqin jago juga minumnya. Aku mau minum lagi buat semuanya. Terima kasih udah nemenin dan jagain Wenman selama 4 tahun ini. Terima kasih. Sama-sama. Wenman. Kemarin kamu nginep di rumah Huo Shaoting ya? Urusan kamu apa? Ini alasan kamu nggak datang ke villa. Sudah aku bilang. Aku ubah pikiran. Nanti juga nggak akan ke sana lagi. Aku nggak mau ribut soal ini. Xiaoting udah mabuk. Aku masih harus bawa dia pulang. Kita duluan ya. Pelan-pelan. Pengacara Huo kamu. Ah, Tadi kan masih manggil aku Xiaoting. kamu pura-pura mabuk. Kalau tidak kamu masih ingin makan lebih lama di dalam sana. Selamat berkendara. Ya pulanglah. Ini bisa dianggap sebagai bayaran penampilanku hari ini. Datang pagi-pagi untuk menemani kamu latihan tambahan, kamu bikin aku capek mati. Lain kali aku tidak akan menemani kamu Benar. lagi. Belakangan ini juga tidak ada waktu untuk datang. Bagaimana kasus Wenman itu? Kamu sulit menanganinya. Tidak juga. Bahkan ada beberapa kejutan menyenangkan. Kejutan menyenangkan. Tentang adik iparmu itu. Ini juga bisa dianggap satu. Bisa dianggap apa lagi? Oh, pantas kamu tidak ingin memperkenalkannya padaku. Bukannya kasusnya sudah kuberikan padamu. Kamu sendiri yang tidak bisa menyelesaikannya. Maksudku Guru Wen. Aduh, kamu sudah mengaku cinta. Belum itu juga belum menentukan hubungan. Ini tidak bisa dianggap menentukan hubungan. Aduh, pengacara besarku. Kamu sebenarnya berpikir apa? Awalnya aku meneliti Gu Changqin untuk Mingju. Setelah mengetahui hubungan Gu Changqin dan Wenman, aku ingin mengetahui masa lalu Gu Changqin melalui Wenman. Oh. Kamu memanfaatkan orang. Jangan sembarangan bicara. Kalau begitu kamu menyukainya, tapi tidak ingin menentukan hubungan. Tidak tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Jangan pergi. Aku belum selesai bicara. Kamu tidak melihat kelanjutannya hari itu. Sangat disayangkan. Apa sih? Saat kamu keluar tadi semua orang mendekati Huo Shaoting. Gu Changqin duduk di sana seperti selebriti yang sudah tidak terkenal. Sendiri merasa canggung dan akhirnya keluar juga. Aku bertemu dengannya hari itu. Dia tidak menyusahkanmu kan? Tidak takut padanya. Ada yang mendukung jadi beda ya? HMPH. Tapi yang paling lucu adalah Ding Cheng. Dia kenapa lagi? Ingin pamer kaya. Pelayan. Aku punya teman yang kenal. Mau kasih diskon aku jadi malu. Pengacara Huo sudah bilang. Bilangnya kita semua teman Wenman. Sudah dibebaskan biayanya. Wah, Nggak nyangka. Huo Shaoting kelihatannya punya 100 pacar. Tapi ke kamu dia serius banget. serius apaan sih? Orang pada pikir aku gimana sama dia? Maksudnya belum gimana.
Belum resmi kok. Dia juga belum bilang aku pacarnya. Mau dia sumpahin kamu lagi? Bikin surat resmi pakai cap kantor. Ah, nggak juga. Dia tuh selalu punya rencana. Nggak pernah konsultasi sama aku. Dari omongan kamu. Kayaknya kamu sekarang udah kenal banget sama dia. Tipe dia apa? Kayaknya. INTJ. Terus kamu mau gimana? Aku ingat ada yang bilang setelah putus sama Gu Changkin. Bilang nggak mau lagi sama orang yang nggak cocok. Ah. Cuma omongan doang. Apa katamu aku nggak dengar? Jangan ganggu aku pergi. Mau kemana? Ke pusat musik. Sudah dipekerjakan lagi. Li Jin nelpon aku. Bilang anak partner kerjanya minta aku ngajar. Ini anak partner kerjanya yang kamu bilang ya? Pengacara Huo itu penasihat hukum pusat kita. Iya, aku anaknya. Guru Yuan, sebenarnya aku ngerasa nggak enak sama kamu. Karena kejadian kemarin. Jadi aku daftarin kamu kursus setahun. Pasti dapat bonus banyak ya Guru Wen. Tentu Nona Huo kita urus dulu pendaftarannya. Oke, nanti ketemu lagi. Aku kira, kamu nggak mau aku dekat-dekat sama Minju. Dulu sih iya. Tapi sekarang aku rasa kamu seharusnya nggak bakal mikirin Gu Changkin lagi kan? Dari dulu juga nggak pernah. Selalu nggak bisa nahan diri buat jaga jarak sama orang lain di depannya. Selalu nunggu dia ngomong lebih jelas. Cuma aku sendiri yang tahu. Itu cuma awal dari kejatuhan. Sebentar lagi Minju pulang sendiri naik mobil. Kamu sama aku mampir ke kantor pengacara dulu. Kita bahas kasus ayah kamu bareng-bareng. Halo. Katanya siapa yang nangani kasusnya? Kalau gitu urusan kasusnya aku serahkan ke kamu ya. Kalau ada perubahan kabarin aku ya. Parkiran ada di luar sebelah kanan. Gak usah diantar deh dadah. Kalau gitu, ayahku pasti bisa pulang cepet ya. Seharusnya nggak ada masalah. Terima kasih banyak, aku traktir makan ya. Ada apa kalau kamu ada urusan? Aku pulang dulu nggak ganggu kamu. Makanannya nggak usah hari ini deh. Sebentar lagi aku harus balik ke kantor. Kamu juga pulang cepetan ya, sekalian kasih kabar baik ke mamamu. Iya, Aku minggu bawa beberapa dokumen buat kamu. dokumen. Intinya kabar baik. Men Wenmen. Gu Changkin, kamu mau ngapain lepasin aku? Men kenapa kamu nolak aku? Kenapa kamu nggak cari aku? Kamu mabuk. Aku. Dulu aku nggak serius mau putus. Kan kamu tahu. Keluarga kita waktu itu bangkrut. Mereka bilang aku nggak pantas sama kamu. Aku cuma mau lindungin kamu. Aku juga nggak tahu kenapa semuanya bisa jadi kayak gini. Men. Kembali ke aku ya men. Nggak usah manjain masa lalu itu lagi. Waktu kamu jatuh aku gimana sama kamu? Omongan orang lain ngapain kita peduliin? Itu cuma ego kamu aja. Ayahku baik banget sama kamu. Nganggap kamu kayak anak sendiri. Masih ngasih duit buat subsidi perusahaan kamu. Gue cuma nunggu perusahaan kamu stabil aja. Baru mau balikin duitnya ke keluarga kamu. Waktu itu. Terus gimana? Kamu kayak lubang hitam yang terus-terusan minta.
Sampai ngerobok perusahaan bapak gue. Iya kan? Gue. Nggak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Kasus bapak gue udah hampir selesai. Setelah ini kita nggak ada hubungan lagi. Selesai. Huo Shaoting ya. Kamu kasih dia obat apa sih? Sampai dia ngerepotin gue kayak gini. Kamu kenal dia nggak sih, masa kamu pikir dia beneran mau nikahin kamu? Jangan mimpi deh. Gue sama siapa aja nggak ada urusan sama kamu. Oke deh Wenman. Gue meremehin kamu ya. Gue nikah sama Huo Mingju, kamu masuk keluarga Huo. Kita pasti bakal ketemu terus. Kamu nggak bakal bisa kabur dari gue. Men. Pergi sana. Men. Kamu jangan harap bisa lepas dari gue. Wenman, kamu nggak bisa kabur. Halo. Pak Gu ada waktu buat telepon nggak? Pak Lin, yang nggak masalah, ada waktu kok. Silakan. Karena kamu direkomendasikan sama Pak Huo dan Nona Huo. Berarti kita udah keluarga sendiri dong? Pasti ada keuntungan buat keluarga sendiri kan? Proyek kita. Nggak masalah Pak Lin. Nggak masalah, tenang aja. Soal komisi, maaf. Soal biaya jasa, pasti ada bagian kamu. Tapi, Ada apa lagi yang Pak Gu khawatirkan? perusahaan kita lagi ketat banget nih. Nanti kalau ada transaksi dana, tiba-tiba ketahuan gimana? Nggak apa-apa Pak Lin. Saya punya rekening luar negeri. Aman sekali, tidak bisa dilacak. Kalau begitu kirimkan rekeningnya dana. Kami akan mengaturnya hari ini. Baiklah, terima kasih Pak Lin. Lain kali saya yang traktir, baiklah. Sampai jumpa. Jika terjadi sesuatu pada Huo Mingzu, Huo Shaoting mungkin tidak akan pernah memaafkan saya. Bagaimana menurutmu Buen permainan saya hari ini? Meskipun belum terlalu lancar, tapi sudah jauh lebih baik dari banyak pemula. Benarkah? Ceritakan lebih detail. Ya, kamu sangat berbakat. Anda bisa jujur Buen. Sejak pertama kali melihatmu Buen, saya merasa kita punya hubungan khusus. Orang lain menganggap saya anak kecil. Hanya Buen yang bisa diajak bicara. Saya lebih suka mendengar kebenaran yang tidak enak daripada mendengar kebohongan yang indah. Jadi Buen, apakah Anda akan membohongi saya? Tidak. Changqin akan datang. Saya akan merias wajah dulu, Bu. Kakak Li meminta Anda datang ke ruang musik. Mingzu mana? Tidak ada Mingzu, bukankah itu bagus? Kenapa? Saya memikirkan apa yang Anda katakan 2 hari lalu. Saya sudah mengerti. Yang tidak saya mengerti adalah Anda sudah bertunangan dengan Mingzu, masih terus mengingat masa lalu kita.
Men-men di hati saya. Setiap wanita hanyalah bayanganmu. Huo Mingzhu hanyalah seorang gadis kaya. Selama saya mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan, kita bisa bersama kapan saja. Jadi hanya akan ada kita berdua di masa depan. Tentu saja. Bagaimana dengan Ding Cheng? Dia apa? Itu hanya keinginannya sendiri. Selama kamu setuju untuk bersama saya berjanji tidak akan menemuinya lagi. Saya tidak percaya. Men-men saya bersumpah. Di dunia ini, Nyonya Gu yang sebenarnya. Di hati saya hanya ada kamu. Gu Changqin, Kenapa kamu datang? bukannya kamu bilang tidak akan pernah bersama Wenman? Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Orang yang harus kamu hargai adalah aku. Bagaimana mungkin apa yang kamu pikirkan? Semuanya salah kamu, pasti kamu yang bilang sesuatu padanya. Pergi kamu. Gu Changqin, Mingju. Kenapa kamu datang? sepertinya kamu sibuk ya. Banyak pernikahan yang harus dilaksanakannya. Apa yang kamu bicarakan Mingju? Aku sama sekali tidak kenal wanita ini. Tidak ada jalan kembali, meskipun dibenci. Jangan hidup dalam ketakutan lagi. Mingju dengar penjelasanku Mingju. Men-men di hatiku. Setiap wanita hanyalah bayanganmu. Huo Mingju hanyalah seorang gadis kaya. Asalkan aku mendapatkan apa yang seharusnya, kita bisa bersama kapan saja. Wen-men kamu Mingju dengar penjelasanku. Kita pulang dengar penjelasanku. Pulang-pulang kemana? Kakak, Kakak Xiaoting. Kenapa kamu datang? Ini semua salah paham. Salah paham. Kamu merancang kejadian keluarga Wen lalu menggoda Mingju. Bahkan berpura-pura diculik pun kamu lakukan. Tidak menyangka ya. Suatu hari kamu akan mencariku. Semuanya sudah diaturkan tentu. Tapi, menculik putri keluarga Huo ini, risikonya cukup besar. Uang bukan masalah. Gu Zong benar-benar sudah berbeda ya. Siapa yang menyangka? Beberapa waktu lalu masih berhutang. Aku dengar hutang sebelumnya. Dilunasi dengan menjebak mantan mertuamu. Sekarang sudah dekat dengan keluarga Huo. Lalu bagaimana dengan pacar kecilmu sebelumnya? Kalau mau cari uang jangan banyak bicara. Mengerti? Tentu saja tidak masalah. Setelah kamu duduk nyaman sebagai menantu keluarga Huo, jangan lupakan kami teman-temanmu. Tapi kamu kalah karena keserakahanmu. Menggelapkan uang perusahaan dan menyalahkan Paman Wen. Halo Paman Wen. Saya ada uang yang mau saya transfer ke kamu. Tolong bantu saya mengatasinya. Saya beritahu kamu, pengacara Ying Jie bukan orang bodoh. Saya sudah meminta Pak Lin untuk memberikan rekening luar negerimu kepada perusahaan lamamu dan polisi. Itu yang kamu gunakan untuk menyalahkan Paman Wen dengan transfer uang. Kamu tunggu saja untuk diselidiki. Huo Xiaoting. Kamu bersusah payah membantunya. Kamu tahu hubungan kita seperti apa? Saya beritahu kamu, dia bersama kamu hanya untuk membalas dendam pada saya. Kamu tahu. Jangan terlalu berharap. Wen Men adalah pacar saya. Saya lebih mengenalnya daripada siapapun.
Saya pulang dulu. Saya antar kamu. Tidak perlu, saya ingin sendiri sebentar. Tidak apa-apa, orang itu tidak layak untuk saya sakiti. Saya pergi dulu. Maaf. Jauh dari Gu Changqing baik untuk semua orang. Mengapa minta maaf? Dia bukan gadis kecil itu lagi. Wen Men adalah pacar saya. Kamu bilang pacar. Itu alasan kan? Kamu bilang pacar. Siapa pacar kamu? Kamu bilang siapa pacar saya? Kita berdua lajang, kamu kadang di rumah saya. Tangan kita saling berpegangan. Kamu yang duluan mencium saya. Hubungan seperti ini apa ada sebutan lain? Kamu harus minta izin saya dulu. Apa pendapat kamu? Saya kasih kamu cap dan bukti pacar. Saya tunggu di bawah. Pengacara Huang akan menyerahkan bukti kejahatan Gu Changqing. Ayahmu seharusnya bisa segera keluar. Terima kasih. Mau berterima kasih. Tolong temani Mingju beberapa hari ini. Kamu mau pergi kemana? Aku masih punya kasus yang merepotkan dan sudah lama tertunda. Ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Aku harus pergi dinas. Rabu tunggu aku pulang, kita makan bersama ya. Sekarang titik kunci dari kasus ini adalah, kenapa belum selesai bicara? Apa yang aku bilang masuk akal kan? Kalau aku tunjukin, aku akan membuang waktu dalam hidupku dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kamu benar. Jadi sekarang hal yang paling penting adalah, kita bisa benar. Maaf ya. Kenapa gampang banget jatuh? Kenapa nyambung lagi? Men, Kak Li, perkenalkan. Ini adalah violinis yang mempercayakan kami untuk merencanakan konser pribadinya. Bapak Jiang Rui Jiang. Halo, tadi kita salah ambil headphone ya. Kalian kenal? Barusan ketemu di depan pintu. oh maaf ya. Nama saya Wenman, penanggung jawab proyek kali ini. Kamu juga dengar sonata musim semi ya? Oh iya. Konsernya rencananya diadakan di musim semi. Aku rasa lagu ini cocok dengan suasana saat itu.
Kayaknya kalian cocok ya ngobrolnya. Kalau gitu aku duluan sibuk ya. Ngomong-ngomong karena proyekku ditangani Pak Wen. Aku ada satu hal lagi yang mau minta tolong. Aku sebelumnya sempat lihat satu tempat. Kebetulan Pak Kiao Jingnian sedang persiapan latihan di sana. Pak Kiao Jingnian. Hari pertama kerja langsung lembur ya. Mana ada waktu kecil aku belajar biola. Aku selalu mengagumi Pak Kiao. Hari ini kamu mau mengajakku lihat latihannya. Sudah bisa dibilang aku sukses jadi fans. Jiang Rui pulang ke Indonesia juga nggak bilang-bilang. Kalau bukan karena Pak Kiao bilang nggak bakal ketemu kamu. Kamu terlalu sibuk jadi nggak perhatiin jadwalku. Ngomongin yang serius ya. Beberapa waktu lagi ada kompetisi yang sedang cari juri. Aku lagi pusing nih, bantuin aku dong. Kamu ngobrol aja ya, aku mau telepon dulu. Ceria dan pandai berkomunikasi. Suka membantu dengan tulus. Sungguh luar biasa. Saya ada urusan dulu ya. Halo Bu Kiao, Kiawan juga datang. Kak Shouting lama tidak bertemu. Halo. Kapan kamu kembali? Baru kembali ke negara, sedang mempersiapkan konser. Oh, Kebetulan hari ini Jiang Rui juga ada seperti biasa. Bantu saya bermain musik. Hari ini Bu Kiao latihan biar saya yang maju. Tidak terlalu cocok ya. Ada apa yang tidak cocok kan ayah? Haha, baiklah, ayo. Silakan. Shouting kita juga ke sana. baik. Sama-sama bermain piano. Ada yang di atas panggung. Ada yang hanya di dalam kelas. Bilang baru bisa bertemu saya hari Rabu. Ternyata hanya hari Rabu ada waktu untuk menemui saya. Saya pergi dulu. Kenapa kamu datang? Apakah Buen tidak ingin memperhatikan saya? Maka saya tidak akan pulang. Bukankah kamu ada orang lain yang perlu ditemani? Paman Kiao adalah teman lama ayah saya. Juga orang yang saya kenal sejak kecil. Saya datang terutama untuk menangani kasus ayahnya. Lalu menonton dia bermain piano sampai tidak sempat melihat ponsel. Ponsel saya habis, baterainya sekretaris Zhang juga tidak mengisi. Harus mengandalkan Buen untuk pulang. Benar. Saya sengaja pulang sehari lebih awal untuk menemani kamu. Ini adalah data kasus yang akan dibuka minggu depan. Pulang begitu cepat.
Kiao An. Mengenal saya? Xiaoting biasanya cukup serius. Orang-orang di sekitarnya agak takut padanya. Tapi saya tidak menyangka. Sudah bertahun-tahun berlalu. Saya minta dia mengganti password tapi dia tidak berubah. Masih tanggal ketika kita bersama dulu. Tapi sekarang pikir-pikir juga tidak terlalu baik. Karena saat itu dia mempublikasikan saya dengan heboh. Coba cari di internet saja. Bisa cek tanggalnya kamu bilang. Kalau tiba-tiba ada yang ngincar. Gak aman banget tuh. Kucing anjing. Bisa masuk sembarangan. Kayaknya sih. Waktunya ganti. Termasuk barang-barang di rumah ini juga. Kekanak-kanakan banget. Gak cocok sama Xiaoting. Gak ada yang cocok sama Xiaoting. Mbak Kiao mungkin kebanyakan mikir. Sebelumnya Xiaoting bilang, tukang bersih-bersih yang datang itu udah tua mungkin gak ingat passwordnya. Ya udah mending gak usah ganti biar gak ribet. Ngomongin siapa yang bersih-bersih? Ya mbak-mbak itulah masa Mbak Kiao. Mbak Kiao pasti gak datang buat bersih-bersih terus. Ada apa ya? Mbak Wen. Mending kamu gak usah banyak bacot. Soalnya aku udah balik. Kayaknya sih. Lebih baik kamu cari tempat tinggal baru secepatnya. Udah kenyang. Password salah. Kenapa ganti password nggak bilang-bilang? Takut ada orang nggak dikenal masuk langsung pakai password. Barusan anjing itu makan nasi aku. Iya, Besok aku bilang ke sekretaris biar nggak datang lagi. Semua klien cuma boleh ada di kantor. Dan sekretaris harus ada di situ, oke? urusan kerjaan kamu aku nggak ngurus. Di mana kenapa nggak balas? Oke, aku jemput sekarang. Terima kasih Pak Wen. Hari libur masih nemenin aku cari piano. Wajarlah konser kamu kan tanggung jawab aku. Piano buat pengiring konser juga penting. Ayo. Sekarang piano yang jadwalnya cocok cuma ini itu doang. Apalagi yang ini. Sebelumnya Pak Kiao Jingnian pakai piano ini buat tur. Ya Pak Jiang, kalau ada butuh panggil aja. Kamu suka yang ini ya? Iya bener. Dan kayaknya yang ini. Efek panggungnya juga akan bagus. Memang guru Wen yang hebat. Langsung memilih yang termahal. Apakah anggaran kita cukup? Aku tidak peduli yang ini saja. Aduh, Guru Jiang. Masih ada yang lain, mari kita lihat beberapa lagi. Itu juga bagus, ini juga Oh ya, siapa tamu untuk konser? Xiaoting, kamu datang untuk menemani aku memilih piano. Kenapa tidak memberitahuku? Apakah ini kejutan untukku?
Tamu sudah datang. Aku heran kenapa Jiang Rui akhir-akhir ini begitu serius dengan urusan konser. Bahkan piano saya juga dia lihat. Ternyata ada maksud lain. Xiaoting juga datang. Sebenarnya ada urusan dengan Guru Wen. Tidak menyangka Guru Wen sudah janji dengan orang lain. Kurasa Jiang Rui dan Guru Wen cukup cocok. Jangan asal bicara. Malu ya? Tidak tahu kalau kamu dan Guru Wen sudah begitu akrab. Juga tidak tahu kalau kamu dan Nona Qiaoan begitu kompak. Tentu saja. Aku dan Xiaoting sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kebetulan semua saling kenal. Malam ini makan malam bareng yuk, aku yang traktir. Tidak bisa malam ini Paman Huo memanggil kami. Makan di rumahnya kami harus pergi. Kalau begitu tinggal kita berdua saja yang makan. Baiklah. Kebetulan kemarin tidak sempat mengantarmu pulang. Kali ini harus kasih aku kesempatan. Kamu pulang larut malam juga tidak bilang. Kenapa aku harus melaporkan padamu? Kamu pergi kemana, kapan pulang? Bersama siapa juga tidak akan memberitahuku. Kapan aku tidak memberitahumu? Oh maaf, aku salah ingat. Kamu selalu memberitahuku, hanya saja tidak benar. Perkataan mana yang tidak benar? Aku pikir dulu. Jika tidak bertemu di tempat latihan Kiao Jingnian, apakah kamu akan pulang? Atau tetap bersama putri teman baik ayahmu? Apakah aku tidak layak dipercaya? Huo Xiaoting, jika kamu menyesal, kata sandi ini bisa kamu ubah kapan saja. Sudah tua masih kabur dari rumah. Maksudku Huo Xiaoting ini benar-benar bukan orang yang baik. Mari kita minum soda. Lalu tidak marah lagi. Aku bilang, jangan terlalu fokus pada satu hal. Siapa yang fokus? Ah sial. Kita tonton lebih banyak video lucu, tidak marah lagi. Pengacara terkenal Huo Xiaoting dan pianis berbakat Qiaoan bersama-sama mengikuti latihan pertunjukan ayah Qiao. Dicurigai rujuk kembali. Aku tidak angkat, tidak akan menelepon lagi. Ada apa kelihatannya tidak senang? Mungkin kemarin tidur terlalu malam, kepala pusing. Bagus untuk menyegarkan pikiran. Satu es, satu panas. Terima kasih, aku mau yang es. Nah iya. Aku lihat pusat akan mengadakan kompetisi piano. Kamu akan ikut. Kompetisi. Tapi aku hanya guru. Kalau menang ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Anjing yang kamu pelihara menggigitku. Maaf, aku ada urusan, aku pergi dulu. Ada apa? Anjingku ada masalah. Hei pengacara besar kita Huo. Ada waktu untuk bersantai juga. Tinggal 3 menit dalam jadwal baruku. Sebelum jam itu adalah untuk melakukan ini. Gigit di mana sudah disuntik. Aku bohong. Kenapa kamu pulang begitu cepat?
Kalau tidak pulang tunggu kamu bakar rumah baru pulang. Aku tidak menyangka memasak cukup sulit. Ini bukan jadi pengacara tapi jadi koki. Bagaimana? Enak kamu coba. Lebih baik kita makan di luar. Ada sedikit lauk aku masak mie saja. Maaf. Aku tidak seharusnya. Sudahlah. Pengacara besar Huo sudah masak 2 hidangan ini demi hidangannya. Tidak marah lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ada apa denganmu, kamu bahkan tidak bisa mengurus partitur piano. Maaf ya Bu Guru, hal kecil aja nggak bisa dikerjain. Besok-besok jangan datang lagi deh. Oh, Bu Wen ya? Aku udah lihat daftar peserta kompetisi asosiasi. Nemu. Bu Wen juga ikut daftar. Iya dong. Kayaknya Nona Kiao juga ikut ya. Xiaoting nggak bilang ke kamu ya? Kompetisi dalam negeri aku pasti ikut. Dan setiap kompetisi, aku bakal serius banget aku. Sebenarnya ayahku bisa langsung rekomendasikan aku. Tapi aku tetap milih ikut kompetisi. Biar nggak ada yang ngomongin aku. Terus ayahmu kan juri di kompetisi ini. Masih aja nggak ada yang ngomongin kamu ya. Tenang aja ayahku. Selalu adil Xiaoting. Pasti udah bilang ke kamu. Aku cuma tahu Xiaoting bilang. Minggu depan mau bantu aku rekam video kompetisi. Hal lain tahu atau nggak sama aja buat aku. Aku fokus latihan laguku aja. Soal juri siapa suka apa. Lawan siapa tahu detail pun. Cuma strategi tambahan aja. Yang penting tetap kemampuan. Oke deh. Nanti kita lihat aja. Kemampuan Nona Wen. Nona Kiao mendingan jangan keluyuran di sini. Peduli sama lawan kecil kayak aku. Mending cepet pulang buat rekam video kompetisi. Nanti kita ke supermarket belanja yuk. Lagi ngapain? Music Center mau ngadain kompetisi. Pemenang pertama bisa lanjut studi di Kars. Kamu mau ikut ya? Tentu dong, ini kesempatan bagus. Dan cuma orang terkenal di industri yang bisa rekomendasikan. Aku beliin kamu piano biar bisa latihan di rumah. Nggak usah, aku bisa latihan di Music Center. Cuma kamu bantu aku rekam video. Cuma kalau video lolos, baru bisa ikut wawancara. Oke, masukin ke jadwal minggu ini. Mantap. Aku butuh orang yang terencana seperti kamu untuk mengatur aku. Kalimat ini aku suka banget, lalu kamu mau rekam yang mana? Pacel Bel Eskenan Inde. Baiklah, lagu ini saja. Tapi setiap kali aku memikirkan diriku akan naik ke atas panggung, masih agak gugup juga. Jangan tegang. Bayangkan semua orang di bawah panggung itu adalah aku saja. Begitu ya? Ternyata efektif juga menurutmu. Sebelum syuting video, apakah aku harus potong rambut dulu atau merapikan alis sedikit? Aku rasa tidak perlu, kita bisa mulai berlatih sekarang. Kalau begitu aku tidur siang dulu ya. Setelah bangun tidur aku langsung latihan. Jangan menunda-nunda ya. Wah, kalian tipe YNTJ benar-benar ketat. Sedih nih. Bohong. Aku dengar. Dan sempat ragu lama. Siapa bilang?
Aku akan mengirimkan surat dari pengacara. Sebenarnya, karena semuanya F didominasi oleh emosi, aku juga pernah berpikir orang yang sensitif. Lebih baik mencari seseorang yang jelas pikirannya, atau lebih baik mencari seseorang yang cocok dengan dirimu. Lebih mirip dengan dirimu sendiri. Yang pertama bisa mengingatkanmu untuk tidak berpikir terlalu banyak. Yang kedua memiliki kemampuan empati untuk memahamimu. Tidak akan ada konflik. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang aku sangat suka padamu. Tidak pakai otak. Guru Wen ada di sini. Apa ada masalah? Apa kamu tidak enak badan? Aku merasa sakit perut. Tapi tidak apa-apa. Jiang Rui, bisakah kamu membantu aku? Bagus sekali. Semua aspeknya bagus. Apa kamu benar-benar suka Canon Inde? Bukan. Tapi Xiao Ting yang suka. Wenman. Ini untukmu, hati-hati panas. Terima kasih banyak. Hampir habis, apakah masih sakit? Dokter bilang kamu mengalami gastritis akibat stres. Meskipun bukan penyakit serius. Tapi tetap harus hati-hati, sakitnya bisa bikin mati. Ada lagi yang perlu saya tanyakan untukmu. Ini masih ada. Suster. Ini masih ada. Sudah tidak ada. Kebetulan kita bisa langsung pergi setelah selesai. Kalau begitu cabut saja. Hari ini benar-benar merepotkanmu. Ternyata Buen juga tipe orang yang tidak suka merepotkan orang lain. Tidak apa-apa, kebetulan hari ini, saya tidak banyak kerjaan. Banyak waktu luang. Kalau begitu kita pergi saja. Saya bantu bawa. Buen. Kok kamu di sini? Kalian kok semua ada di sini? Xiao Ting. Xiao An tidak apa-apa kan? Ayo kita pergi. Xiao Ting. Mingju, kamu bilang. Apakah Nona Wen mau datang menemui kita karena kakakmu? Dia tidak mau datang menemui kita. Aduh. Saya sudah janji dengan Buen. Hari ini kita di sini untuk membahas rencana belajar piano. Tenang saja. Buen, silakan duduk. Bibi Huo sudah lama tidak bertemu. Nona Wen sudah lama tidak datang. Kurus pasti karena kesal dengan kakakku. Anak saya itu memang sifatnya kurang baik. Membuatmu tersiksa. Tidak. Makanan sudah lengkap, ayo makan. Buen.
Kali ini juga salah saya. Kakakku sebenarnya tidak mau membantu keluarga Kiao. Terutama karena dulu Paman Kiao pernah menyelamatkan nyawa saya. Jadi kakakku baru. Menyelamatkanmu. Iya, dulu Mingju tidak sengaja jatuh ke sungai. Untung Paman Kiao yang menolongnya. Baru bisa selamat. Kakakku terutama mengingat kebaikan Paman Kiao. Jadi dia terpaksa selalu menyuruti permintaan mereka. Sebenarnya dia sudah tidak punya perasaan lagi dengan Kiao An. Apalagi saat itu semuanya berakhir dengan buruk. Saya tidak tertarik dengan urusan Nona Kiao. Iya kita tidak membicarakannya lagi, ayo makan. Makan. Tapi, kakak saya benar-benar tidak punya pilihan. Jadi setiap kali Kiao An mengalami cedera, kakak saya selalu dipanggil ke rumah sakit oleh Paman Kiao. Men jangan khawatir. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Depannya siapapun yang sakit, harus pergi ke rumah sakit, jangan cari anak saya. Anak saya bukan dokter, dia tidak pandai bicara. Saya janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Tidak apa-apa, saya mengerti. Saya akan pergi bayar dulu. Saya sudah bayar. Saya akan menjemput ibu saya pulang. Kebetulan belum makan. Apakah Buen tidak keberatan? Silakan Tuan Huo. Pelayan tolong ambilkan satu set alat makan lagi. Tidak usah. Di rumah juga tidak pernah melihat guru begitu membenci saya. Kapan pulang? Tinggal di rumah Baiwei terus juga bukan solusi. Bibi, saya masih ada kelas siang ini, saya pergi dulu. Kamu sudah pergi Duduk sebentar lagi. Anak bodoh ini. Mana ada yang seperti ini cara memujuk perempuan? Tidak bisakah kamu minta maaf duluan? Sia-sia saya dan ibu di sini sudah bilang banyak hal baik tentangmu. Benar-benar keras kepala. Ibu, ayo kita pulang. Jangan alihkan topik, pikirkan baik-baik. Mingju dengan kakakmu yang seperti ini. Bisakah dapat istri? Tidak bisa, sudahlah. Wenmen, kamu tahu tidak tempat itu lumayan? Bisa. Buen, hasil babak penyisihan cukup bagus. Hari itu benar-benar membuatku kaget. Terima kasih banyak atas bantuan Bu Jiang. Untung tidak mempengaruhi rekaman video. Tapi nanti di final, mungkin tidak akan seberuntung ini. Ada apa? Aku dengar dari Kiao An, guru Kiao Jingnian akan jadi juri di babak semifinal. Memang sih, tapi aku punya kabar baik buat kamu. Apa? Aku juga bakal jadi juri di babak semifinal. Serius? Tentu saja. Jadi gimana Guru Wen? Kenapa? Mau nggak nyogok aku? Bercanda kok, ngomong-ngomong. Nanti Guru Wen ada acara? Nggak ada sih. Tapi, Oke deh. Kalau gitu nanti kita pilih dessert buat konser. apa udah diputusin gitu aja? Oke deh, ada satu tempat yang sering aku dan Baiwei datangi. Kamu pasti suka. Oke, udah diputusin ya. Memang Guru Wen. Ngomong-ngomong Guru Wen, sumber inspirasi senimu dari mana sih? Aku mau yang ini, Sama yang ini.
M. Kak Xiaoting, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Iya, kebetulan banget. Mau gabung meja nggak? Nggak. Kamu di mana sih? Aku cuma nyuruh kamu pergi nggak bilang aku ikut gimana. Apa ketemu Guru Wen? 2 hari lalu aku dengar dia mau pilih dessert. M. Hargai informasi dariku ya udah dulu. Gimana oke kan? Bener juga ya. Memang rekomendasi dari Guru Wen nggak pernah salah. Desertnya belum datang nih. Ini dessert pesanan kalian berdua. Hari ini toko kami ada acara khusus untuk pasangan. Ambil foto bersama. Tempel di dinding foto toko kami. Bisa gratis makan hari ini loh. Kalian berdua mau ikutan nggak? Kami bukan. Oke deh. Kebetulan kami belum ada foto bareng. Ayo kalian berdua lihat ke kamera. Cowoknya deketin cueknya dikit. Tanganmu taruh di lengannya. Nah gitu bagus, cocok banget. Mau ganti pose? Ciuman aja. Maaf, mereka nggak mau lanjut foto. Lepasin tanganmu. Kamu pacarku. Aku cuma foto sama Pak Jiang, kenapa? Kamu pacarku. Kamu foto mesra sama orang lain di depan aku. Jadi kamu juga tahu aku pacarmu ya? Kiawan tahu nggak? Yang lain tahu nggak? Pas kamu ngeghosting aku, kamu inget nggak siapa aku? Pas aku sama Kiawan di rumah sakit, kamu ada di mana? Kamu sama aku tahu kita tahu itu belum cukup? Nggak cukup. Wen Man. Lucu ya? Kadang aku beneran ragu. Kita ini sebenarnya hubungan apa? Dan kamu nggak pernah merasa salah. Maaf, aku salah. Aku nggak akan bikin kamu ngerasa nggak nyaman lagi. Yuk kita berhenti saling ragu. Dan gak bikin satu sama lain ngerasa nggak enak lagi. Oke? Ayo kita pulang.